Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, pada materi Mikrotika di channel kali ini kita masuk ke bab yaitu IP address and subnetting. Nah, untuk outline-nya ada beberapa materi ya, yaitu pengenalan IP address and subnetting, IP public dan IP private, cashflow and cashless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, dan juga konsep switch and router. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengenalan IP address dan juga subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP, classes A, B, C yang sudah diatur. Nah, lalu untuk IP sendiri itu dibagi menjadi dua, ada IPv4 dan IPv6. Nah, pada IPv4 ini dibagi menjadi ada sekitar 4 oktav, yang mana pada 4 oktav tersebut terdiri dari 8 angka. Nah, setiap oktav itu menggunakan angka biner dari 0 sampai 255. Nah, selain itu pada penulisannya kita menggunakan /24, yang mana /24 ini merupakan prefix. Nah, bisa dilihat di sini, jika menggunakan /24, maka akan mubazir karena /24 itu menyediakan 256 IP, sedangkan kita hanya membutuhkan 6 IP saja. Jadi, prefix yang tepat kita gunakan untuk 6 PC ialah /2, karena /29 menyediakan 8 IP address saja. Nah, selanjutnya ada IP public dan juga IP private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lainnya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi internet. Lalu selanjutnya, alamat IP private. Ini bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation, atau kita biasa sebut sebagai NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, selanjutnya untuk IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Lalu ada IP address public, alamat yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public DNS Google, yaitu 8.8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Ini bisa dilihat, ini untuk alamat IP-nya ya, dari IP private dan juga IP public. Ini untuk IP public, yang mana pada kelas A itu nilai oktav pertamanya yaitu 0 sampai 127, lalu subnet mask itu 255.0.0.0, lalu ada CIDR atau nama lain dari prefix yaitu /8 dan sebagainya. Selanjutnya untuk IP private ini pada kelas A misalnya itu memiliki alamat yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255.
Lalu pada IP private ini menggunakan subnet mask, yang mana subnet mask pada kelas A itu adalah 255.0.0.0 dan lain sebagainya. Di sini ada 3 kelas, sedangkan pada IP public itu ada 5 kelas. Nah, di sini 200 host itu jika menggunakan prefix 108, IP yang bisa digunakan itu sejumlah 16 juta IP. Nah, di sini bisa kalian lihat ada kelas-kelasnya sendiri ya. Misal di sini pada kelas A, notasi binarnya seperti ini, lalu subnet masknya ini, prefixnya seperti ini, dan jumlah hostnya segini, sampai kelas C. Nah, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses, seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga range IP yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu prefix and subnetting, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Lalu selanjutnya ada subnet mask, yaitu representasi dari prefix menunjukkan jumlah IP yang digunakan. Lalu ada IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Ada IP broadcast sebagai alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu selanjutnya ada range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk kasusnya, misal saya menggunakan yang 10.0.0.0 dan lainnya ini. Nah, pertama-tama tadi kan kita akan mencari prefixnya terlebih dahulu. Caranya yaitu 2 pangkat 6. Itu hasilnya ada 64. Selanjutnya ada prefixnya yaitu 32 dikurangi 6 sama dengan 26, yang artinya 126 sebagai prefix. Lalu ada total IP, yaitu 2 kali 32 min 6. Hasilnya 64. Lalu ada subnet mask 256 dikurangi 64, yaitu 194. Jadi hasil IP yang didapat yaitu 255, 255, 255.194. Nah, selanjutnya untuk IP networknya yaitu 064.128.192. Untuk IP broadcastnya yaitu 63, 127, dan juga 191. Nah, pada IP network 64 ini merupakan hasil dari total IP ya. Lalu 128 ini merupakan, nah lalu IP broadcastnya yaitu 63, yang mana ini total dari IP network ini dikurangi 1. Jadi 63 itu dari 64 dikurang 1. Lalu 127 itu dari 128 dikurang 1. Lalu 191 ini dari hasil 192 dikurang 1. Nah, lalu ketemulah range IP-nya yaitu 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu konsep block subnetting.
Ada konsep block subnetting. Ini terdapat IP network, IP broadcast. Ini diibaratkan seperti ruangan, yang mana pada setiap blok subnet dari defaultnya itu tidak bisa saling ping atau komunikasi. Lalu kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, ibaratkan seperti ini, sebuah gedung misal terdapat 3 lantai. Nah, tiap-tiap lantai ini memiliki IP yang berbeda. Jadi tidak bisa saling ping gitu ya. Nah, selanjutnya ada IPv4 delivery type. Contohnya seperti unicast, itu one-to-one communication. Itu hanya bisa di IP class A, B, C. Lalu multicast, one-to-many communication. Itu berarti satu ke banyak komunitas lain. Ini ada pada grup, yaitu seperti di kelas D. Selanjutnya broadcast, one-to-all communication, yaitu broadcast domain yang sama. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau unicast ini hanya bisa terhubung ke kelas yang sama, sedangkan multicast itu bisa grup, bisa juga pada cara kerja di kelas D. Lalu pada broadcast itu yang penting domainnya sama, maka bisa saling ping. Nah, selanjutnya ada konsep switch and router. Switch ini mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router ini mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi keduanya ini sama-sama berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat, hanya bedanya pada switch ini hanya bisa satu network, sedangkan router bisa pada berbeda network. Nah, mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.